dan untuk selengkapnya acara kita pada sore hari ini akan dipandu oleh pembawa acara Ready Sumual. Terima kasih rekan Lydia dan selamat sore, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Pemirsa di rumah, tidak lebih dari 14 jam lagi kita sebagai warga negara yang dijamin oleh undang-undang sebagai wajib pilih akan berbondong-bondong ke TPS untuk memberikan hak suara dalam Pilkada tahun 2024. Bahkan tidak lebih dari 24 jam lagi ada lembaga survei akan memberikan gambaran siapa pemenangnya. Tetapi yang pasti resminya akan diumumkan lewat tahapan oleh pihak KPU Sulawesi Utara. Nah, kesempatan sore hari ini kita akan mengikuti bagaimana perkembangan persiapan akhir oleh penyelenggara Pilkada di Sulawesi Utara, terutama untuk monitoring distribusi logistik Pilkada tahun 2024. Sudah ada beberapa narasumber yang hadir di ruang aula Komisi Pemilihan Umum KPU Sulawesi Utara, dan tentunya kita akan dilengkapi oleh teman-teman reporter Ikatan Jurnalistik Televisi Indonesia Sulawesi Utara yang tersebar di 15 kota kabupaten, baik di daratan maupun di daerah kepulauan. Nah, yang pertama kita mulai dulu, kita coba ke Kota Bitung. Di sana ada Andri Ontoni, akan menggambarkan bagaimana keadaan di Kota Bitung hingga sore hari ini. Selamat sore, rekan Andri. Oke, Anda bisa gambarkan, silakan. Baik, terima kasih. Dapat saya informasikan bahwa seluruh logistik Pilkada serentak kali ini KPU Kota Bitung sudah menyalurkan ke 8 kecamatan. Yang terakhir 30 menit lalu untuk Kecamatan Matuari. Di Kecamatan Matuari sendiri ada 2 TPS khusus, yakni dari pengungsi Gunung Ruang dari Tagulandang. Sedangkan KPU Kota Bitung menyalurkan lebih dulu untuk 2 kecamatan di Pulau Lembe karena menyeberang pulau serta medan jalan di Pulau Lembe yang cukup berliku dan menanjak, sehingga KPU mempercepat pengiriman logistik ke Pulau Lembe. Untuk hari ini sebanyak 6 kecamatan sudah disalurkan. Kota Bitung sendiri sudah melakukan verifikasi dan pengecekan. Selain KPU, PPK, kemudian PPS sudah melakukan pengecekan kertas suara yang berada di dalam kotak logistik. Hal ini diharapkan KPU Kota Bitung agar tidak ada lagi TPS yang kekurangan kertas suara saat pelaksanaan Pilkada serentak. Rekan Reddy? Secara umum kalau Anda lihat dengan kasat mata, persiapan distribusi logistik sudah capai berapa persen di Kota Bitung? Untuk di Pulau Lembe sendiri sudah sampai di TPS. Sedangkan yang terakhir 30 menit lalu baru bergerak untuk Kecamatan Matuari. Meskipun demikian, gudang logistik Pilkada milik KPU Kota Bitung sendiri berada di Kecamatan Matuari. Hingga lokasi yang paling dekat dengan lokasi yang terakhir, kendaraan terakhir. Sehingga maksimal pukul 8 atau pukul 9 malam akan sampai di TPS, di masing-masing TPS. Anda sebut tadi di Pulau Lembe. Secara keseluruhan di Pulau Lembe sudah aman di sana, artinya terdistribusi dengan baik di Pulau Lembe, Andri. Di Pulau Lembe keadaannya seperti apa? Distribusi logistik khusus untuk di Pulau Lembe. Maka hari ini sudah langsung didistribusikan ke ujung-ujung pulau, terutama daerah Kelurahan Lirang, Kelurahan Moto yang cukup jauh dari Kelurahan Papusungan, di mana kantor kecamatan berada. Rekan Reddy? Oke, saat ini Anda berdiri di tepatnya di Kota Bitung sebelah mana nih, Andri? Ada di TPS atau di mana? Saya berada di gudang logistik. Gudang logistik, baik. KPU Kota Bitung. Baik, kami akan menghubungi Anda kembali, tapi kita coba dulu. Terima kasih Andri, kita coba dulu ke Bola Mongondo. Di sana sudah ada Ketua KPU Bola Mongondo, Afif Zuzri. Bung Afif, Anda mendengar suara kami, Bung Afif, Ketua KPU? Ya, silakan Bung Afif. Laporan terkini Anda dari Bola Mongondo. Kami coba mengkompilasi, memadukan bagaimana keadaan-keadaan yang ada di kota kabupaten se-Sulawesi Utara. Untuk beberapa jam lagi Pilkada akan dimulai. Oke.
Kalau belum ada Bung Afif, kita kembali ke Manado dulu. Di Manado ada Bung Edward Siwi dan oke, ke Edward dulu. Bung Edward, silakan laporan Anda khusus di Kota Manado. Persiapan apa yang Anda pantau? Halo, selamat sore Bung Reidi, terima kasih. Saya saat ini sedang berada di gudang logistik KPU Kota Manado yang terletak di auditorium Politeknik Manado. Seperti bisa Anda lihat di belakang saya, seluruh kotak suara yang dikhususkan untuk 11 kecamatan di Kota Manado telah didistribusikan. Terakhir pada siang tadi pukul 1, terakhir untuk Kecamatan Tuminting. Dan saya baru mengkonfirmasi kepada Pak Sekretaris KPU bahwa semuanya telah diterima di seluruh kantor-kantor kecamatan dan bahkan sudah diterima oleh PPS. Dan tadi pukul 4 tadi ada pemusnahan sejumlah surat suara yang tidak terpakai untuk pemilihan untuk suara wali kota dan wakil wali kota yang yaitu sejumlah 4.115 untuk surat suara gubernur dan wali kota 1.227. Dan saat ini terkonfirmasi bahwa seluruh surat suara yang dibutuhkan untuk pilkada besok di Kota Manado, baik untuk pilkada gubernur dan wali kota telah terdistribusi. Ready. Baik, kayaknya sampai situ dulu ya Bung Edward, karena Anda melaporkan full ya. Sudah totalitas karena Kota Manado ibu kota Provinsi Sulawesi Utara. Kayaknya kita bergeser dulu ke Kota Tomohon. Kita ke Tomohon, di sana ada rekan, Hani Watung. Anda berada di KPU Kota Tomohon. Silakan Bung Hani, laporan terkini Anda hingga pukul 17.48. Persiapan apa yang Anda lihat sekarang? Bung Hani, suara Anda masih mute. Ya, bisa dibantu untuk bisa on. Oke. Kita terus mengikuti pemantauan dan perkembangan terakhir bagaimana yang terjadi di 15 kota. Silakan. Silakan Bung Hani. Terima kasih Bung Reidi. Dapat saya laporkan dari Kota Tomohon bahwa distribusi logistik telah selesai dilakukan oleh KPU Kota Tomohon yang diawasi oleh Bawaslu bersama personel TNI dan personel Kota Tomohon. Di Kota Tomohon sendiri ada 157 TPS yang telah siap untuk melakukan pemilihan pada besok hari pada tanggal 27. Dari 157 TPS ini, ada satu TPS khusus yang bertempat di Kelurahan Kolongan di Lapas Anak. Di situ semua warga binaan akan melaksanakan pencoblosan untuk melakukan hak suara, memberikan hak suaranya. Untuk jumlah kendaraan yang digunakan pada pagi hari tadi, yang dimulai pada sekitar pukul 10, ada 9 buah truk yang mendistribusikan kotak suara bilik suara beserta perlengkapan lainnya ke 157 TPS. Sesuai pemantauan bersama dengan Ketua KPU Kota Tomohon, Ibu Albertine Pio, di 157 TPS ini sudah siap. Dalam arti 95% sudah siap untuk melaksanakan pemungutan pada besok hari. Selanjutnya, untuk anggota KPPS yang akan bertugas besok, semuanya sudah siap. Karena KPU menjamin bahwa pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024 ini akan berjalan dengan lancar. Untuk informasi kepada masyarakat, ada 2 lembar surat suara yang harus diperhatikan oleh masyarakat, yaitu surat suara untuk gubernur berwarna merah marun, sedangkan untuk wali kota berwarna hijau toska. Demikian, Reidi. Baik, Bung Hani Watung,
reporter jurnalis atau jurnalis IJTI Sulawesi Utara melaporkan dari Tomohon. Dari daratan kita coba ke kepulauan. Saya lihat di sini ada Bung Jufri Kasumbala. Bung Jufri, Anda betul di Sitaro, betul? Bung Jufri, halo? Anda di Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, betul Jufri? Bung Jufri? Bung Redi, betul. Oke, Saya tepatnya ada di mana? Sitaro. Di Siaunya atau di Tagulandang atau sebelah mana nih Bung Jufri? Ya, saat ini saya di Pulau Siau karena fokus atau pulau terbesar di Kepulauan Sitaro adalah Pulau Siau, termasuk kantor KPU itu berada di Pulau Siau. Nah, Bung Redi, saya sampaikan bahwa Sitaro memiliki 137 tempat pemungutan suara, di mana fokus KPU distribusi itu dilakukan sejak Minggu 24 November dengan fokus utama adalah Pulau Tagulandang, Makalehi, dan Biaro. Kenapa itu terlebih dahulu? Karena daerahnya cukup banyak warga di sana dan sangat jauh dari Pulau Siau. Moda transportasi yang digunakan adalah menggunakan kapal feri, di mana KPU bekerja sama dengan pemerintah daerah. Nah, sementara H-2 kemarin, KPU juga telah mendistribusikan pulau-pulau kecil di sekitaran Pulau Siau dan juga seluruh daratan Pulau Siau. Sejak semalam itu KPU mengkonfirmasi bahwa telah terdistribusi, dan KPU pada H-1 ini tinggal melihat kekurangan-kekurangan kecil untuk kemudian mereka lengkapi. Bung Redi, tadi juga KPU telah memusnahkan ribuan surat suara yang kelebihan dan rusak itu di gudang logistik, di mana juga dihadiri penjabat bupati dan juga Forkopimda yang ikut menyaksikan surat suara yang dibakar pada tadi pagi. Nah, secara umum Bung Jufri, bahwa dari Tagulandang, Biaro, dan di Siau sendiri semua logistik sudah terdistribusi dan petugas-petugas terutama KPPS sudah aktif untuk panas dipukul matahari, stay cool. KPPS-nya. Ya, Bu Redi. Secara personal, KPPS maupun perangkat lain dari KPU ini sudah siap. Hanya saja KPU Sitaro memastikan satu hal, bahwa ketersediaan jaringan. Karena itu beberapa spot-spot yang tidak memiliki jaringan kemudian KPU berusaha untuk mengadakan alat untuk memperkuat jaringan. Tujuannya adalah supaya ketika menggunakan sistem atau sirekap nanti pada saat usai pemungutan suara itu kemudian bisa diterima KPU dengan baik, ataupun untuk komunikasi lain. KPU juga memastikan dengan PLN bahwa listrik di Kepulauan Sitaro harus sebaiknya itu aman untuk besok hari, karena salah satu masalah utama di daerah kepulauan adalah selain jaringan adalah ketersediaan listrik yang memang susah untuk diantisipasi. Baik, Bung Jufri, terima kasih ya. Sampai situ dulu laporan Anda, nanti kami update kembali ketika kami akan berbincang dengan narasumber yang ada di ruangan aula ini. Saya ke Ketua KPU Sulawesi Utara, Bung Kenli Poluan ya. Dari gambaran yang kita pantau, dengar laporan terkini tadi dari Manado, Tomohon, kemudian dari Bitung dan Sitaro, kesiapannya memang sudah simpulannya 100%. Tapi pihak KPU sendiri melihat sisi-sisi mana yang harus dilengkapi di 12 jam, 14 jam jelang jam pencoblosan. Bung Kenli. Kami tentu mengapresiasi semua kerja keras dari teman-teman KPU Kabupaten Kota dan semua aparat KPU di kecamatan dan sampai KPPS dengan pencapaian sampai sore ini yang seperti yang sudah dilaporkan. Walaupun memang ada mekanisme distribusi yang nanti pada tengah malam itu baru akan didistribusikan di TPS. Dia masih dikumpulkan atau didistribusikan di kantor-kantor PPS atau di desa kelurahan. Nah, mudah-mudahan proses pergeseran sampai malam ini bisa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Dia harus sampai H-1 dan tentu saja nanti akan disesuaikan dengan elemen pendukung seperti keamanan di situ, karena mekanisme pendistribusian sampai ke TPS itu harus dilengkapi dengan keamanan, terutama dari kepolisian dan dalam pengawasan dari Bawaslu sendiri. Oke, soal keamanan ya. Saya ke pihak Polda Sulawesi Utara, kebetulan hadir Pak Wakapolda Brigjen Pol Dr. Andes Bahagia Daci SHMH. Selamat sore Pak Kapolda. Ya. Nah ini menarik kalau kita bicara keamanan.
Tentunya kalau pola pengamanan yang sementara dilakukan seharus intensif, tetapi kesiapan atau treatment khusus seperti apa yang sementara dilakukan hingga 14 jam sebelum pencoblosan? Pak Wakapolda. Baik, terima kasih. Pada kesempatan ini saya sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa seluruh personil keamanan sudah kita gelar di seluruh daerah termasuk kabupaten kota. Dan dalam kesempatan ini kami sampaikan bahwa jika rekan-rekan KPU memerlukan personil atau mungkin tambahan personil, silakan menghubungi langsung ke Kapolres atau kita kerahkan ada namanya PJU yang sudah kita tempatkan di beberapa daerah. Yaitu PJU di sini kita geser ke wilayah untuk mengawasi kegiatan para aparat keamanan yang ada di wilayah. Pak Daci, kalau ini jumlah TPS di Sulawesi Utara ada sekian, apakah memang ada satu anggota di masing-masing TPS atau 2-1 gimana polanya? Berdasarkan kondisi wilayah kita, itu kan kita bagi 3. Ada yang rawan, ada yang sangat rawan, dan ada yang jadi kalau kita lihat jumlah TPS kita kan ada 4.401. Dari 4.401 itu kita kategorikan menjadi rawan, sangat rawan, dan aman. Nah, dari pengamanan yang dilakukan oleh polisi untuk yang sangat rawan dan tidak rawan maupun yang aman itu berbeda-beda. Karena dalam pengamanan TPS itu kita juga bersama-sama dengan teman-teman dari Litmas dan dibantu oleh teman-teman dari TNI. Sehingga mungkin untuk pengamanan setiap TPS 1 Polri itu mungkin dilihat dari kerawanannya. Kalau misalnya aman, biasanya polisi itu memberikan pengamanan dari 2-3 TPS gitu. Tapi biasanya berdekatan, nggak jauh-jauh. Tapi kalau yang rawan itu tetap pasti ada polisinya. Tetap minimal kita satu. tempat minimal satu personil ya. Minimal 1. Oke. Dan itu pun dibantu sama teman-teman dari TNI. Baik. Oke. Terima kasih Pak Daci. Saya ke Pak Panglima dulu. Ada Majen TNI Chandra Wijaya. Tentunya pengamanan ini tidak akan lepas kolaborasi antara TNI dan Polri ya. Ada treatment khusus di 1 hari terakhir ini, Pak Wijaya? Sebagaimana sudah disampaikan oleh Pak Wakapolda tadi, tentu kita memberikan backup, bantuan pengamanan juga, dan jumlahnya sudah ditentukan oleh rekan-rekan dari kepolisian, berapa yang diminta di area-area tertentu, dan kita sudah menyiapkan 2.400 personil. Itu yang ada yang sudah tergelar dan yang kita siagakan di markas-markas, baik itu di markas Kodim, di Korem, maupun di Kodam. Jadi untuk mengantisipasi situasi keamanan tentu ada ada kesiapan yang sudah kita standby-kan gitu. Saya rasa itu Pak. Ya Pak Pangdam, kalau tadi disebut Pak Wakapolda bahwa ada TPS-TPS yang sangat rawan dan perlu intensitas petugas di sana, apakah polanya ini sama nih? Kita tetap berkoordinasi atau sesuai dengan permintaan dari rekan-rekan kepolisian. Ya, kalau jumlah TNI tentu tidak bisa melengkapi satu TPS, satu Babinsa karena keterbatasan personel juga. Dan itu sudah dikoordinasikan oleh rekan-rekan kepolisian, mana yang sudah disampaikan, dijelaskan yang rawan, yang aman, yang sangat rawan dan sebagainya. Ya. Oke. Luar biasa kolaborasi antara TNI Polri ya terwujud untuk pilkada di Sulawesi Utara. Nah, yang pasti dari data terakhir kalau tidak keliru dan tidak ada perubahan, indeks kerawanan pemilu atau pilkada untuk Sulawesi Utara berada di ranking 2 ya setelah Jakarta. Kami akan tanya ke Ketua Bawaslu, tapi kita kembali dulu ke teman-teman di lapangan. Ya, tadi sudah ada dari Bitung, Manado, Tomohon. Saya coba ke Minahasa dulu dan Minahasa Utara. Ada Brian Umboh di Minahasa Utara. Selamat sore, Bung Brian. Bung Brian? Iya, oke. Bung Brian? Halo, selamat sore.
Oke, silakan laporan keadaan Anda di Minahasa Utara yang cukup luas juga ya daerahnya. Bagaimana kesiapan terakhir di hari ini? Silakan. Oke, Bung Redi, dapat saya laporkan bahwa di Kabupaten Minahasa Utara untuk distribusi logistik sudah berlangsung sejak Senin kemarin dan diutamakan untuk 5 kecamatan, khususnya ada 3 kecamatan yang berada di daerah terluar, terjauh, yakni Kepulauan berada di Likupang Selatan, Likupang Barat, dan juga Kecamatan Wori. Dan tadi pagi sudah juga didistribusikan ke 5 kecamatan lainnya. Dari Kecamatan Air Madidi, Kecamatan Kauditan, Kecamatan Kalawat, hingga Kecamatan Kemah, dan juga Kecamatan Talwaan. Ya demikian. Oke, secara keseluruhan bahwa pendistribusian logistik sampai di daerah pinggiran Minahasa Utara sudah dilakukan. Apa yang Anda pantau tentang KPPS? Terutama di daerah Air Madidi, karena Anda di kantor KPU ya? Iya, untuk KPPS beberapa sejumlah KPPS yang ada di Minahasa Utara terpantau hingga malam tadi sudah sampai 80% yang sudah siap dan tinggal ada beberapa yang tinggal memaksimalkan untuk penyelesaian di malam ini. Baik, oke, memang sudah siap semuanya nih ya. Oke, Brian, terima kasih ya laporan dari Minahasa Utara. Dari Minahasa Utara Air Madidi kita pindah ke Minahasa. Di sana ada rekan Yana, kalau tidak keliru ya. Yana, selamat sore. Betul, Anda di Minahasa ya. Yana, silakan laporan Anda. Ya. Ya, selamat sore Bung Redi dan seluruh jajaran Forkopimda penyelenggara pemilu yang ada di studio maupun yang menyaksikan siaran ini. Kami sampaikan berkaitan dengan distribusi logistik di Kabupaten Minahasa berdasarkan keterangan dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa, Randy Suawa, bahwa untuk 25 kecamatan dengan total 577 tempat pemungutan suara, seluruh distribusi logistik pemilunya untuk Pilkada 2024 sudah terdistribusi. Itu artinya bahwa tinggal menunggu besok hari untuk para pemilih melakukan pencoblosan di TPS masing-masing. Dan kalau juga kami gambarkan sedikit bahwa memang untuk distribusi logistik di Kabupaten Minahasa sendiri dengan karakteristik wilayahnya yang memang hanya berada di satu daratan, tidak ada wilayah-wilayah kepulauan. Salah satu yang menjadi prioritas dari KPU untuk distribusi logistik adalah wilayah-wilayah yang jauh dari gudang logistik yang berada di Tondano. Dan salah satu yang menjadi prioritas yaitu di Desa Kumu, Kecamatan Tombariri, yang merupakan wilayah perbatasan antara Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Minahasa Selatan. Dan untuk distribusi di wilayah yang memang agak jauh dari gudang logistik, KPU Minahasa sudah melakukan distribusi itu kemarin sore, kemarin hari, dan dinyatakan bahwa distribusi logistik di desa yang agak jauh dari gudang logistik KPU yang berada di Tondano sudah terdistribusi dengan baik. Kalau Anda memantau di Tondano, Kawangkoan, dan sampai Langoan, apakah bangunan-bangunan TPS itu sudah didirikan oleh KPPS atau baru malam ini akan dibuat? Seperti apa pemandangan di sana? Ya, memang untuk beberapa TPS itu ada yang memang menggunakan bangunan sendiri, tetapi ada juga beberapa TPS yang memang menumpang di fasilitas-fasilitas umum seperti sekolah atau rumah-rumah yang memang dianggap representatif untuk menjadi lokasi TPS. Ada yang memang sudah didirikan dan ada memang yang hanya menumpang atau berada di bangunan-bangunan yang sudah ada sebelumnya. Oke, baik. Yana, terima kasih laporan Anda dari Minahasa. Ya. Nanti kami akan kembali lagi update bagaimana perkembangan untuk 13 jam menjelang pencoblosan. Saya ke Bawaslu dulu. Di sini ada hadir Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, Bung Ardi Lesmeo. Oke,
Bung Adiles, tentunya pemantauan dan kerja-kerja yang luar biasa terus dilakukan oleh Bawaslu. 3 hari terakhir ini Bawaslu temukan apa nih? Baik, terima kasih Bung Redi. Sejak selesai kampanye tentu kita terus melakukan pengawasan, terutama tentu di masa tenang ya, kita melakukan patroli, pengawasan masa tenang, termasuk melakukan penertiban alat peraga kampanye atau bahan kampanye yang masih terpasang. Syukurlah pertama terkait dengan alat peraga kampanye, itu setelah sebelumnya kita memberikan himbauan kepada seluruh kandidat, ya, kepada seluruh pasangan calon, termasuk pada seluruh tim kampanye, relawan dan semua yang menjadi tim sukses untuk bisa menurunkan secara mandiri alat peraga kampanye. Dan ini direspon dengan positif, ya sebagian besar bisa saya katakan sampai 80% alat peraga kampanye ditertibkan secara mandiri oleh seluruh kandidat maupun pendukungnya. Ini sebuah hal yang positif tentu yang patut kita apresiasi. Namun demikian Bawaslu tetap melakukan patroli karena masih ada juga yang terpasang, ya, dan ini kita sudah sampaikan dan sudah koordinasikan kepada KPU termasuk kepada pemerintah daerah ya, Satpol PP sehingga bisa ditertibkan. Dan syukurlah sampai hari ini sampai H-1 itu sudah sangat minimal ya, kalaupun masih ada tentu sampai hari ini tetap akan kita lakukan penertiban. Yang kedua juga kita melakukan patroli pengawasan masa tenang, dalam hal ini adalah praktik-praktik money politik uang atau pemberian dalam bentuk materi lainnya. Dan memang ada beberapa tempat yang menjadi temuan atau laporan dari masyarakat dan itu tentu langsung kita proses sesuai aturan yang ada. Nah, tadi juga kita melakukan patroli pengawasan H-1 terutama terkait dengan logistik ya. Ya, ini juga menjadi perhatian kami, menjadi atensi, jadi kita menggerakkan, mengaktifkan seluruh jajaran pengawas sampai di tingkat paling bawah untuk melakukan patroli kesiapan logistik di tempat-tempat pemungutan suara yang bagaimana laporan tadi itu semua sudah berjalan dengan baik, tapi memang ada beberapa catatan, kendala, yang antara lain memang di luar kemampuan penyelenggara, antara lain yaitu cuaca ya. Ini faktor cuaca mungkin yang menjadi kendala, tapi sepemantauan kami ada beberapa titik yang kemudian terkendala cuaca, itu sudah bisa diantisipasi dan sudah bisa langsung ditindaklanjuti, diselesaikan oleh teman-teman KPU. Misalnya di Kabupaten Minasa ada kotak suara yang terendam dan sudah langsung diganti, dan di Boltim itu juga sama kasusnya tapi langsung diganti sehingga tentu bisa digunakan besok di tempat pemungutan suara. Itu hal-hal yang dilakukan Bawaslu tentu pada intinya membantu kerja teman-teman KPU, gitu Bung Redi. Oke, Bung Ardiles, ini menarik bahwa setiap pemilu ataupun setiap pilkada, warga masyarakat selalu menyebut dengan yang namanya serangan fajar ataupun serangan apa itu namanya. Nah, ini menarik kalau kolaborasi antara Bawaslu dan Gakumdu tentunya. Tetapi jelang subuh nanti apakah ada patroli khusus dari Bawaslu yang tersebar di 15 kota kabupaten atau treatment apa yang Anda bisa urai sore hari ini? Yang pertama kita sudah memberikan shock terapi ya, karena apa yang kita lakukan bersama dengan polisian itu kemudian kita rilis dan kita publish ya, sebagai tanda awas kepada para pelaku ya. Saya berharap seluruh kandidat, seluruh tim kampanye, relawan untuk tidak mencoba-coba, karena kita tetap akan melakukan pengawasan sampai ke tingkat paling bawah, karena teman-teman pengawas itu sampai tingkat di TPS 4.401 orang, itu di setiap TPS ada satu orang. Bukan hanya sampai malam ini Bung Redi, sampai besok pun di seputaran tempat pemungutan suara PTPS itu kita aktifkan dan kita perintahkan tidak hanya melakukan pengawasan di dalam TPS. Jadi teman-teman PTPS juga kita perintahkan untuk mengamati situasi yang ada di seputaran TPS. Ya, tapi tentu tanpa meninggalkan apa yang menjadi tugas utama mereka di dalam TPS. Tapi kan ada pengawas di kelurahan, ada pengawas desa, ada pengawas kecamatan. Jadi sampai besok tetap kita akan berusaha
semaksimal mungkin ya, sebagaimana disampaikan tadi Bu Redi, ini jadi kerja kita semua tentu bersama, kolaborasi bersama seluruh pihak. Tapi sampai hari ini sudah ada laporan atau temuan untuk tindakan manipulasi. Sudah berapa banyak Pak Ketua? Hari ini ada 3. 3 Sudah case sementara ya? kita proses. 3 case money politik. Iya. Di kota kabupaten mana itu yang? Ada di Kota Manado. Manado 1. Baru kemudian 1 di Minahasa. 1 Minahasa. 1 di Bola Mongondo. Bola Mongondo. Dari 3 case ini temuan atau laporan? Ada 2 temuan. 2 temuan, 1 laporan. 1 laporan. Oke, baik. Nanti Pak Wakapolda juga bisa mengurai cerita ini atau mungkin sudah temuan-temuan di lapangan ya. Ini ditunggu-tunggu oleh pemirsa di rumah. Dan pemirsa, siaran ini diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU Sulawesi Utara bekerja sama dengan IJTI, Ikatan Jurnalistik TV Indonesia Sulawesi Utara. Kayaknya kita coba ke lapangan dulu ya, perkembangan-perkembangan terakhir. Di sana ada siapa lagi nih? Bola Mongondo, silakan ada Ketua KPU Bola Mongondo ya sudah siap di sana. Ini laporan-laporan terkini, ini menarik. Siapa tahu ada hal-hal yang perlu diketahui oleh publik, terutama penyelenggara dan narasumber yang hadir lengkap di sini, supaya kita langsung menangani secara langsung. Iya, oke. Silakan. Oh ya, belum ya. Oke. Kayaknya kita coba break sebentar dulu ya. Kita break sebentar dan kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam live event monitoring distribusi logistik pemilihan kepala daerah tahun 2024, 13 jam sebelum pencoblosan. Tetaplah bersama kami. Ya, kembali selamat sore, Anda masih di live event monitoring distribusi logistik pemilihan kepala daerah tahun 2024 kerjasama KPU Sulawesi Utara dan IJTI Sulawesi Utara. Tadi kami telah menyampaikan beberapa perkembangan di 15 kota kabupaten, antaranya di Bitung, Minahasa Utara, Minahasa, Manado, kemudian di Sitaro, dan beberapa keterangan dari narasumber yang hadir di studio. Kami akan coba melaporkan kembali hal-hal terkini, siapa tahu 13 jam pencoblosan, kita akan lebih memantapkan bagaimana kesempurnaan pilkada di Provinsi Sulawesi Utara. Tapi yang menarik saya coba dulu ke Ketua Bawaslu ya, karena ya Ketua Bawaslu ya tadi sudah menyampaikan mengenai temuan 3 case di Sulawesi Utara, nanti akan dilengkapi oleh pihak Polda Pak Daci ya. Di media sosial kami melihat bahwa ada aparat kepolisian masuk sampai di kamar gitu ya, menggeledah gitu ya. Atau mungkin sudah ada temuan-temuan baru di lapangan Pak Daci? Kalau polisi melakukan penggeledahan dengan sengaja tidaklah. Oh, tidak, itu ya. Berdasarkan ya? informasi dari teman-teman. Ada informasi awal? Betul, pasti ada informasi awal sehingga kita lihat bahwa teman-teman dari Panwaslu ini kan personilnya kan perlu di backup oleh aparat kepolisian sehingga informasi tersebut akhirnya kita bantu dan kita lakukan
pengecekan, dan memang seperti yang disampaikan tadi Ketua Bawaslu bahwa ada beberapa tempat yang memang ternyata ada barang buktinya. Nah itu setelah itu kita serahkan ke mereka gitu. Kalau Bawaslu sudah mendapatkan 3 case ya money politik, pihak Polda menemukan case-nya ada berapa nih Pak? Sama ya, jadi 3. semuanya berarti kita kasus yang sama itu ya? Ya, oh iya. Kasus yang sama, bahkan siang tadi masih ada juga di Mitra 1, jadi 4 lah. Dan beberapa informasi yang lain kita juga ngecek, ya pas nggak nihil ya tetap kita tidak akan melaporkan. Jadi yang kita lakukan itu pas tertangkap tangan, barang bukti ada, kemudian orangnya ada, langsung kita serahkan ke teman-teman Bawaslu. Itu yang di Manado dan di mana lagi nih Pak? Tadi sesuai laporan terakhir. Yang terakhir di Mitra. Oh Mitra. Ya. Ada di Mitra ya? Ya. Ya oke. Baik. Makanya saya sebenarnya mau menghimbau kepada masyarakat kita, ya untuk kelancaran pilkada besok, saya pikir ya stoplah money politik. Karena itu akan menjerumuskan kita 5 tahun ke depan. Ya kan? Jadi saya pikir bagaimanapun pinter-pinternya, sekarang aparat kepolisian udah tersebar kemana-mana, ya kan? Jadi teman-teman dari Panwaslu, bahkan dari teman-teman dari TNI juga sudah tersebar kemana-mana. Jadi kita akan terus monitor juga. Pak Daci, tadi Anda menyebut ada 401 TPS dan di sana dioptimalkan terutama yang sangat rawan TPS-nya, ada personil di dalamnya. Nah kalau bertugas sampai besok subuh itu untuk pantau money politik, itu bersamaan tugas mereka atau timnya lain gitu ya? Kita pakai shift-shiftan ya. Oh shift ya. Kasihan gitu juga ya? kalau 24 jam Mas. Gitu kan. Jadi kita pakai shift-shiftan, makanya kemarin kita luncurkan, kita backup BKO dari Polda. Dari Brimob, dari Samapta kita kirim ke seluruh wilayah. Untuk backup teman-teman kita di sana. Oke, baik. Baik. Kita coba kembali ke persiapan-persiapan, terutama di sini hadir Forkompinda. Saya kepingin atau pemirsa ingin mendengar bagaimana pola bantuan atau support dari pihak-pihak terkait. Di sini ada Danlanut Samratulangi, Marsma TNI Antariksa Andono. Selamat sore, selamat malam Pak. Oke, tentunya ada pola-pola yang akan didistribusikan, dibantu oleh pihak Bapak, terutama untuk pihak penyelenggara pilkada tahun ini. Silakan nih Pak. Baik, terima kasih. Selamat malam. TNI AU ini adalah bagian dari TNI, jadi kami tetap berkolaborasi dengan Kodam, semua pergerakan atas dasar komando. Jadi tetap berdasarkan permintaan dari kepolisian, Pak. Adapun pola yang disampaikan oleh Bapak Pangdam tadi kami ikuti, jadi kami standby-kan juga pasukan untuk di Mako, kemudian yang lainnya memang disiapkan untuk membantu seandainya ada yang harus bergerak. Memang kami dekat dengan Polres Bandara, main kami memang di sekitar bandara. Namun kami bergerak atas permintaan Pak, itu saja yang sebetulnya kami siapkan. Sementara itu yang bisa kami laporkan. Terima kasih. Kesiapan apa yang disiapkan di Lanut sekarang Pak? Oh, kesiapannya kami standby sampai saat ini sudah sepakat bahwa biasanya kami pakai salah satu contoh pakai PDH ini kami sudah ber-PDL RIA terus. Terus pakaian PHH juga sudah kami siapkan, seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kami siap bergerak. Tapi tetap menunggu permintaan dari rekan kami dari polisi. Oke. Siap. Satu komando gitu ya Pak? Betul. Baik. Oke. Saya coba ke Kabinda ya. Ada Pak Alphonse yang mewakilinya, terutama ini kesiapan kesuksesan pilkada di Sulawesi Utara tentunya ditunjang oleh Forkompinda juga. Apa yang bisa disampaikan malam hari ini Pak Alphonse? Terima kasih. Tentunya dari kami, dari Badan Intelijen Negara, ya tugas kami sesuai dengan tugas kami adalah memetakan potensi kerawanan, ancaman, terkait dengan proses distribusi logistik. Kami juga berdasarkan undang-undang BIN ini ditempatkan sebagai koordinator intelijen. Di daerah kami punya Kominda yang dalam setiap minimal 1 bulan sekali kami melaksanakan rapat, dan kebetulan kemarin kami melaksanakan rapat Kominda juga tingkat provinsi, menghadirkan seluruh aparat intelijen di Provinsi Sulut dan juga stakeholder terkait. Dalam hal ini kami mengundang KPU, Bawaslu, PLN, termasuk juga jajaran Telkom, Telkomsel
untuk kita sharing informasi terkait dengan bagaimana sama-sama kita mendukung suksesnya pelaksanaan Pilkada 2024 ini. Dari dukungan distrik dan juga jaringan, karena ini penting juga oleh KPU untuk mendukung lancarnya kegiatan Pilkada. Kemudian juga dihubungkan dengan distribusi logistik, ada kerawanan-kerawanan tertentu diantaranya terkait dengan keamanan logistik. Kami menyorot juga untuk perlu diantisipasi terkait kerusakan logistik pada saat perpindahan atau proses pengiriman, ini perlu diantisipasi. Kemudian juga kami menyorot juga terkait dengan penyimpanan logistik tempatnya, dan juga ini berdasarkan residu dari pemilu sebelumnya perlu disosialisasikan juga untuk tempat penyimpanan agar supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang paling terakhir, logistik ini bisa menjadi juga sasaran pencurian dan pengrusakan oleh pihak-pihak tertentu, sehingga ini perlu diantisipasi. Kita mendorong bersama-sama dari aparat keamanan untuk bersama-sama mengantisipasi hal-hal tersebut. Terima kasih mungkin dari kami. Menarik sekali Pak Alphonse ya. Ini bukan saja uang yang dicuri, tapi kotak suara ini potensi untuk dicuri ya. Ini luar biasa. Mungkin Pak Pangdam bisa tambahkan dulu ya dari dua pembicara ini ya. Karena untuk melengkapi pengamanan pasti dari Kodam 13 Merdeka akan full ini untuk pilkada yang sukses di Sulawesi Utara. Silakan Majen TNI Chandra Wijaya. Beberapa kali melaksanakan rapat-rapat koordinasi, kemudian secara bersama-sama dengan Polda juga sudah melaksanakan pemetaan, kemudian sudah melaksanakan latihan pengamanan secara bersama-sama, sehingga ya khusus untuk pilkada sudah beberapa kali kita lakukan. Dengan aparat intelijen juga sudah beberapa kali kita sharing informasi tentang potensi-potensi kerawanan yang mungkin bisa timbul dan sebagainya. Sehingga secara keseluruhan, secara menyeluruh kita sebetulnya sudah siap. Dan kita mohon kepada masyarakat juga untuk menggunakan hak pilihnya dengan perasa aman, dengan tidak ada Papai suyu, choco dream I love you. Sarangeo. Ini. Ya. Terima kasih Pak. Tergambar dari tatapan bapak-bapak optimis semua nih malam hari ini ya. Luar biasa ya. Ya, sebelum kita ke Kepulauan Melangoni ya, saya ingin minta beberapa catatan dari Pak Asrena dan Lantamal 8, ada Kolonel Laut Sumartono. Silakan nih Pak. Ya. Terima kasih, selamat malam. Kami dari Lantamal, pada prinsipnya bagian dari TNI juga, kami bekerja sama dan di bawah komando Pangdam dalam hal ini, bekerja sama dengan pihak-pihak aparat yang lain, kami bergerak berdasarkan permintaan bantuan. Kami sudah siapkan 2 SSK yang di standby-kan di Bitung dan juga di Mako. Besok juga kami akan siapkan juga gelar pasukan untuk kelengkapan cek kembali kesiapan kami untuk sewaktu-waktu bila dibutuhkan ada permintaan kami sudah siap standby. Baik itu unit pelayanan kesehatan, kendaraan angkutan maupun pasukan huru-hara. Demikian yang bisa kami sampaikan dari pihak Lantamal. Ada armada khusus yang ditempatkan, disiapkan di beberapa titik mungkin? Oh, untuk armada kami ada 2 KRI yang standby, yaitu KRI Selar dan KRI Kakap. Saat ini KRI Kakap sedang berada di perairan di daerah Tahuna. Posisi kami juga standby, sewaktu-waktu dibutuhkan kami siap bergerak berdasarkan atas dasar permintaan bantuan tersebut dari instruksi dari Bapak Panglima. Demikian. Ini satu komando luar biasa nih Pak ya. Iya. Iya, terutama di kepulauan ya, Pak Panglima. Siap, iya. Miangas. Miangas dan Melong gitu ya. Nah, untuk membuktikan itu Pak Pangdam kita coba ya di lapangan. Kalau tidak keliru di sana ada Lanal Melong, dan Lanal Melong, Letkol Laut Widi Aditya. Pak Widi selamat malam. Ya, selamat malam Pak Widi. Anda mendengar suara kami Pak Widi? Masih mute suara Anda? Ya, saya mendengar. Oke, baik. Nah, kesiapan tentunya di daerah kepulauan ya, sangat bagaimana penting. Bagaimana suara saya? Apakah ya, terdengar?
Kami mendengar. Silakan persiapan-persiapan yang Anda lakukan di daerah kepulauan. Silakan, Pak. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya kami menyampaikan juga bahwa Lanal Melongwani sendiri tidak apa keberadaannya adalah tetap di bawah TNI. Kami bagian dari TNI. Intinya yang kita siapkan memang seluruhnya satu komando. Namun ada beberapa memang kegiatan-kegiatan memang sudah kita rencanakan dan sudah kita laksanakan. Antara lain memang kita di Kepulauan Talaut sendiri kita sudah membagi beberapa sektor yang akan kita laksanakan pengamanan. Berikut juga dengan rekan-rekan kita, alhamdulillah koordinasi berjalan dengan baik, dengan sangat baik, dengan Kodim, Polres, Kejaksaan, Bawaslu, KPU maupun dengan masyarakat. Kendala-kendala yang kita hadapi kemarin memang tidak bisa kita kesampingkan bahwa faktor cuaca adalah yang utama di kepulauan ini. Namun memang kendala tersebut dapat kita minimalisir dengan adanya bantuan memang kemarin dari Panglima Koarmada II dalam hal ini meneruskan mungkin perintah dari Mabes TNI, Mabesal maupun akhirnya bermuara ke Koarmada sehingga menurunkan satu unsur yaitu KRI Butana yang membantu pendistribusian ke Kecamatan Nanusa dengan ke Kecamatan Miangas. Pendistribusian berjalan dengan baik. Tadi saya lihat juga beberapa sekilas video memang ditampilkan bahwa itu tadi pendistribusian di Miangas maupun di Nanusa. Kemudian harapan kami semua yang ada di kepulauan ini, pesta demokrasi yang akan kita laksanakan ini memang dapat berjalan dengan baik dan kita rasakan dengan sukaria. Saya rasa itu saja. Iya, Pak Widi, di titik-titik mana yang bisa terbilang rawan di sana? Rawan dalam pengertian karena letak geografisnya, cuacanya yang membutuhkan intensitas dari aparat. Gimana nih Pak Widi? Di titik-titik mana nih daerah Melong, Miangas? Kalau memang untuk kita sendiri dalam hal ini TNI Angkatan Laut atau khususnya Lanal Melongwani ini kita kan membantu rekan-rekan dari Polres dalam hal pengamanan. Untuk titik-titik memang sudah dipetakan oleh Kapolres. Mungkin saya tidak bisa menyampaikan langsung karena memang itu ranahnya dari pihak kepolisian. Namun kita tetap menyiapkan beberapa unsur-unsur kita maupun pasukan kita termasuk dengan perlengkapannya. Jika memang itu diperlukan, kita siap untuk mendukung. Itu dari saya. Baik, terima kasih Letkol Laut Widi Aditya dan Lanal Melo Mengwani. Selamat bertugas kembali. Oke, sebelum ke bapak-bapak narasumber yang lain, saya kembali dulu ke KPU ya. Bung Kenli ya, ini menarik ketika pencoblosan nanti selesai pukul 13 siang ya. Dan setelah beberapa jam kemudian ada perhitungan ya. Catatan-catatan penting apa yang Anda bisa urai ke publik? Kebetulan di siaran ini disiarkan secara langsung oleh TVRI Sulawesi Utara, Metro TV Sulawesi Utara, dan Kompas TV Sulawesi Utara. Silakan uraian Anda. Terima kasih. Terkait pungut hitung itu, tentu kami harapkan jam 7 besok itu bisa dimulai karena ketentuan menyatakan pemungutan suara itu harus dimulai jam 7 sampai jam 13.00. Tetapi pemilih yang terkait dengan pemilih tambahan ya, atau pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tapi memiliki KTP elektronik ya, atau identitas biodata dan IKD itu bisa memilih jam 12.00 sampai 13.00. Nah, kami harapkan semua logistik yang disiapkan ya, yang sekarang kita bahas dalam forum ini itu semuanya cukup lah, baik terkait dengan pemilih DPT maupun pemilih yang pindah maupun pemilih yang kami sampaikan tadi pemilih yang tambah ya atau
pemilih tambahan. Nah, setelah itu kemudian pada pukul 13 itu ada jeda istirahat dan akan memulai tentu perhitungan. Nah, kami harapkan dalam proses perhitungan ini ya, semua administrasi yang terkait dengan formulir-formulir di TPS ya, itu bisa secara akurat ya, pertama dihitung dengan benar, disaksikan oleh semua saksi, dan proses mengadministrasikan itu jangan keliru ya, terutama terkait angka-angka ya dalam setiap lembaran C hasil maupun C salinan itu ya. Kadang-kadang kan banyak sekali dan beberapa waktu yang lalu dalam pemilu pilkada sering ada ketidaktelitian dari teman-teman di KPPS dalam mengadministrasikan. Karena itu kami lewat teman-teman di divisi teknis setelah melakukan bintek juga melakukan penguatan-penguatan terkait dengan masalah-masalah yang teknis yang sering muncul dalam proses perhitungan dan kemudian apalagi sekarang menggunakan sirekap ya untuk diupload dan diketahui oleh publik. Karena itu kesalahan-kesalahan itu harus diminimalisir dalam pencatatan-pencatatan. Ya, ada ideal jumlah pemilih dari masing-masing TPS. Jadi satu TPS itu berjumlah tidak lebih maksimal 600 pemilih. Artinya dengan belajar dari 14 Februari di pemilihan presiden dan legislatif, kita telah mengkategorikan waktu-waktu tertentu itu bisa selesai. Pemetaan KPU bisa selesai jam berapa besok nih? Perhitungannya. Ya. Perhitungan kan dia lebih cepat kan. Ya. Karena surat suara pilkada ini kan cuma 2 surat suara yang tidak terlalu rumit seperti pileg. Nah, ini kan pengandaiannya bisa seperti surat suara pilpres dan pilkada saja. Besarnya juga hampir lembar sama. Saja gitu ya. Dari segi besar surat suaranya. Dan biasanya dengan pengalaman yang sudah berjalan di pilkada sebelumnya itu perhitungannya itu lebih cepat ya. Ya, walaupun dia jumlahnya banyak pemilihnya, tapi karena lebih sederhana, jadi agak cepat dia. Kalau dia lancar ya, terkait dengan situasi di TPS itu. Kalau 601 TPS bisa dimulai pukul 14 ya perhitungannya, 1 jam setelah selesai pencoblosan. Ya. Artinya kalau estimasi 600, mulai menghitung pukul 14 bisa selesai pukul 16 kira-kira ya? Saya kira berdasarkan pengalaman begitu. Ya. 16 ya. Ini bisa warawiri ya. Pengumuman pemenang dari lembaga-lembaga survei atau siapa pihak-pihak mana yang mengklaim menang ini dan menang itu. Tapi yang resminya pasti ada di KPU. Rekapitulasi manual dari KPU secara berjenjang. Tetapi dalam sirekap itu kami akan upload itu formulirnya, itu C hasilnya. Itu akan diupload. Tetapi ada informasi dari teman-teman di bagian teknis, itu rekap yang seperti dulu, yang angka-angka grafiknya itu nampaknya tidak akan dipublikasi. Yang dipublikasi itu upload dari formulir itu ya. Oke. Yang difoto oleh teman-teman KPPS. Baik. Nah, dalam kategori-kategori ini saya coba ke Bawaslu dulu, nanti Pak Muhaimin dan Pak Joni Suwak memberikan tanggapan. Pihak Bawaslu sendiri mulai besok hari jam 7 pagi sampai perhitungan di titik-titik mana nanti yang urgent dipantau nih, Bung Ardiles? Jadi ada potensi-potensi persoalan yang muncul di pemungutan dan perhitungan suara ya. Pada umumnya terkait dengan prosedur, tata cara atau mekanisme pemungutan dan perhitungan suara. Nah, ini yang tentu harus kita awasi supaya itu berjalan sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan. Kemudian hal yang berikutnya adalah misalnya faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya PSU di tempat pemungutan suara. Nah, ini yang coba kita tentu lakukan upaya pencegahan. Karena ada 4 faktor ya, ada 4 hal yang menyebabkan misalnya itu bisa terjadi PSU. Misalnya ada surat suara yang lebih dari 1 yang sengaja dirusak oleh petugas KPPS. Ada pemilih yang memilih lebih dari 1 orang pemilih yang memilih lebih dari 1 kali, baik di TPS itu atau di TPS yang berbeda. Baru kemudian ada juga ada lebih dari 1 orang yang tidak terdaftar
tapi diberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilih. Nah, yang hal-hal ini yang saya kira kita sudah bekali teman-teman PTPS, sudah kita BIMTEK, hal-hal seperti ini harus dapat kita cegah, ya, supaya tidak berakibat pada PSU. Karena kan di situ PTPS melakukan pengawasan langsung di TPS, sehingga kalau ditemukan misalnya ada satu orang yang sudah memilih sebelumnya tapi dia datang kembali ya dengan berbagai cara, trik gitu kan, dan dia diberi kesempatan untuk memilih, ini berakibat PSU, dan itu bisa kita cegah. Nah itu yang harus diperhatikan oleh teman-teman pengawas TPS ya, sambil hal yang lain juga yang seperti saya sampaikan tadi, peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitaran TPS yang perlu kita lakukan pengawasan juga gitu. Bung Ardiles, ini bicara lagi soal IKP ya, Indeks Kerawanan Pemilu atau Pilkada. Kalau Sulawesi Utara masih urutan 2, bisa diinformasikan ke publik dari 15 kota kabupaten mana nih yang kategori sangat rawan nih? Sebenarnya kalau dari indeks kerawanan yang kita luncurkan 3 bulan lalu, Sulawesi Utara sebenarnya sudah ada di peringkat 26. Sudah turun ya? Pasca Pileg, memang di Pileg kita peringkat 2 ya untuk indeks kerawanan setelah DKI. Tapi setelah Pileg berlangsung secara kondusif, aman, dan minimal sekali pelanggaran yang terjadi, kita kemudian melakukan survei kembali, pengukuran sebelum pilkada dimulai, itu indeks kerawanan di Sulawesi Utara sudah di peringkat 26 se-Indonesia ya. Nah, begitu juga kemarin kami mengikuti Fitcon dari kepolisian, kita juga dari Pak Kapolri juga ada pengukuran indeks kerawanan di Sulawesi Utara, itu masuk daerah dengan kerawanan sedang ya Pak. Nah jadi sebenarnya sejauh ini kita terkait indeks ini kan adalah upaya kita untuk melakukan mitigasi, pencegahan terhadap potensi yang mungkin di Sulawesi Utara ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Tapi dengan kerjasama semua pihak, dukungan stakeholder, kerja keras kita semua, sampai hari ini ya kita masih bisa berjalan dengan lancar dan kondusif. Kondusif ya. Mudah-mudahan sampai besok Pak. Oke. Dan seterusnya sampai rekap dan sampai penetapan hasil ya. Gitu, Tidak ada. Pak Redi. Mudah-mudahan IKP urutan 2 itu hanya di media saja gitu. Sementara di realitas lapangan itu aman-aman saja gitu. Di Pileg juga begitu. Kita peringkat 2 nasional, tapi ketika di lapangan dan di hari H, berkat dukungan semua pihak, stakeholder, pengamanan, intelijen dan semua pihak yang berperan, kita mampu meminimalisasi potensi kerawanan itu. Dan terbukti kita semua, termasuk Sulawesi Utara, masuk salah satu daerah tertinggi waktu Pileg lalu, partisipasi dan berjalan lancar. Oke. Ya. Saya ke Pak Joni Suwak dulu dari Kesbangpol Provinsi Sulawesi Utara ya. Anda mantan penyelenggara tentunya paham betul ya tentang distribusi logistik dan persiapan-persiapan akhir 12 jam sebelum pencoblosan. Gimana Pak Joni? Ya, kami dari Kesbangpol bekerja sama dengan Dukcapil dan Kesbangpol Kabupaten Kota melakukan pemantauan terhadap pergerakan distribusi logistik, karena setiap pergerakan dari KPU Kabupaten Kota, Kesbangpol ada diundang, sehingga laporannya masuk semua di provinsi. Sampai saat ini untuk logistik hampir kayaknya 98% aman, tinggal yang tadi yang di Minahasa yang ditemukan oleh Binda tadi yang kena basah itu tapi sudah diganti, dan juga yang di Boltim itu laporan dari Kesbangpol. Kemudian yang kedua, sebenarnya dinamika politik yang kita pantau selama kampanye itu terpantau cukup sedikit terpolarisasi di 5 kabupaten kota. Ya, Boltim, Bitung, Bolmong, Sitaro, dan yang satu itu Tomohon. Itu polarisasi pembelahnya cukup kuat dalam waktu kampanye. Tetapi 2 hari terakhir ini kami mendapatkan laporan dari Kesbangpol Kabupaten Kota, terjadi kelandaian dan masyarakat justru sekarang nyaman ya, berjalan, beraktivitas, tidak ada lagi yang berkontestasi.
ini luar biasa. Masa tenang ini memberikan kita semua kontemplasi. Semua jadi damai, tenang, ya. tenang dan damai ini. Sehingga saya di kegiatannya Bawaslu tadi, saya menyatakan bahwa, dan saya sudah laporkan kepada Pak Gubernur, bahwa pilkada kita besok aman dan damai. Dan itu menjadi pola masyarakat Provinsi Sulawesi Utara begitu Pak Wakapolda. Biasa panas dalam kampanye, tetapi setelah memilih dan hasilnya ada, itu pasti akan hasilnya akan diakui oleh semua pihak. Cuma memang Kemendagri yang membuat persentase, sebenarnya bukan indeks kerawanan pilkada. Indeks kerawanan pilkada tanggal 7 September tercatat ke kita adalah ranking 26, termasuk indeks kerawanan keamanan yang difitkonkan oleh Kapolri kita pada sedang. Tetapi 19 November kemarin, Mendagri meluncurkan peta kerawanan pilkada. Jadi bukan indeks, tapi pemetaan. Cuma pemetaan dengan 5 indikator. Pertama, penyelenggara pemilu, kode etik penyelenggara pemilu itu mengacu kepada Minahasa Utara dan Sangihe yang dipecat kemarin. Kita memberikan nilai tinggi. Kemudian intimidasi, itu yang ketiga ancaman kekerasan, yang keempat isu sara, dan yang kelima pemetaan berdasarkan kekerabatan dari calon. Oke, itu Pak John, tahan dulu, itu menarik ya Pak John, ini pemetaan yang sangat menarik, kita harus simak bersama. Tapi kita ke Bola Mongondo dulu ya, dan Sangihe. Di sana ada rekan-rekan yang akan melaporkan hal terpenting juga. Saya ke Bung Zulkarnain dulu ya, di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Bung Jul, Anda mendengar suara kami? Bisa unmute dulu? Saya mendengar, Bung. Oke, silakan laporan Anda dari Kepulauan Sangihe. Selamat malam, Bung Redi. Saat ini saya berada di kantor KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe. Terkait pendistribusian logistik, pihak KPU sudah menyelesaikan pendistribusian logistik di pukul 3 pagi hari ini. Tuntasnya tadi pagi ya? Di pukul 3 pagi hari ini, Bung. Yakni di 15 PPK di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Jadi sudah 100% pendistribusian logistik untuk tingkatan PPK. Sementara itu dari PPK ke TPS sudah ada beberapa yang sudah tersalur di TPS. Dan kecamatan lainnya direncanakan hari ini dimulai sejak pukul 1 siang tadi. Untuk jumlah keseluruhan TPS di Kabupaten Kepulauan Sangihe sebanyak 306 TPS. Dan pihak KPU sendiri telah mendistribusikan logistik itu sejak tanggal 20 November. Khususnya untuk wilayah Kecamatan Kepulauan seperti Kecamatan Marore, Nusa Tabukan, dan Kecamatan Tatuareng. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi cuaca ekstrim di wilayah tersebut. Selanjutnya, Bung Redi. Pengiriman logistik tersebut itu mendapat bantuan dari KRI, dari TNI Angkatan Laut. Oh ya. Dan selanjutnya di tanggal 24 untuk wilayah daratan yang terjauh dan memiliki pulau, dan sisanya di wilayah lainnya. Untuk pengamanan nantinya di besok di tanggal 27, pihak Polres telah mengerahkan 165 personil dan nantinya dibantu personil Kodim 1301 Sangihe dan Lanal Tauna. Dan menurut pihak KPU, kendala yang dihadapi di lapangan yaitu pendistribusian dari logistik dari PPK ke TPS yang memiliki medan sulit dijangkau, Bung Redi. Seperti di Kampung Nusa, Kecamatan Nusa Tabukan, di mana pendistribusian logistiknya menggunakan jasa panggul karena tidak ada kendaraan roda 2 maupun kendaraan lainnya. Untuk sementara itu dulu yang dapat saya laporkan. Oke, Bung Jul, terima kasih ya. Tadi saya menangkap bagaimana kesiapan KRI juga di sana untuk membantu distribusi di daerah kepulauan. KRI-nya masih standby di pinggiran Sangihe.
Masih standby, Anda pantau di sana. KRI-nya masih standby di sana ya? Iya, Bung Jul, armada yang membantu untuk angkut logistik masih standby, KRI-nya di sana? Iya. Silakan. Bisa di-unmute dulu, Bung Jul? Iya. Ya, dari laporan terkini masih berada di Kota Tahuna. Baik, oke. Bung Redi. Itu saja yang kami harus pastikan dulu ya, karena tetap akan hilir mudik bagaimana perjalanan kotak suara sampai di tingkat kecamatan dan kabupaten. Dari Zulkarnain di Kabupaten Kepulauan Sangihe kita berpindah di Bolamongondo dulu ya. Ini penting kalau kita ke Bolmong, di sana ada Bung Rahman Rahim. Selamat malam Bung Rahman. Bung Rahman, oke. Bung Rahman, kami pastikan dulu Anda di Bolamongondo atau di Kota Mubagu nih, Bung Rahman? Oh, Bolamongondo Selatan. Betul. Bolamongondo Selatan. Silakan laporannya. Bisa di-unmute dulu? Lanjut. Ya. Ya. Baik, Dedi, dapat saya laporkan bahwasanya antusias warga di Kabupaten Bolamongondo Selatan ini sangat antusias. Ini terbukti dibangunnya TPS baik di lapangan maupun. Aroma apa ini? Kayaknya gua kelewatan yang satu ini. Baru Smoky Beef Gomta. Sangat menarik kelihatan, bahkan untuk petugas KPPS sendiri besok harinya untuk pemungutan suara akan menggunakan seragam sekolah, sehingga hal ini sengaja dilakukan untuk memeriahkan pilkada kali ini dengan cukup antusias. Terkait dengan pendistribusian surat suara hari ini sudah dilakukan sejak pagi tadi, yang dilepas langsung oleh Bupati Kabupaten Bolamongondo Selatan, distribusikan di 7 kecamatan. Jumlah surat suara kemudian yang itu 52.834 surat suara, ditambah lagi dengan 2,5% di masing-masing TPS, sehingga total surat suara yang didistribusikan sampai hari ini sebanyak 54.224 surat suara. Dan ini sejak pemantauan pagi tadi sampai malam hari ini, bahwa pendistribusian surat suara ini sudah sampai di TPS. Dan untuk pendistribusian surat suara sendiri itu langsung diantar langsung ke TPS dan dijaga ketat oleh aparat keamanan TNI Polri, dan ada sedikit bahwasanya untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Bolamongondo Selatan ini masih banyak keterlibatan aparat desa untuk datang ke rumah-rumah masyarakat, dan ada indikasi atau dugaan yang kami temukan itu mengarahkan ke salah satu paslon, dan tentunya ini sangat merugikan paslon yang lain. Baik, Bung Rahman, Anda berdiri di TPS di situ, pemandangan apa yang Anda lihat? Apakah ada KPPS yang bekerja atau seperti apa? Atau kosong seperti yang ada di belakang Anda? Ada pemandangan apa di situ? Tempat saya berdiri ini kan berada ada KPPS-nya ya? TPS 2 Desa Miambangan. Di sini aktivitas PPS ada di depan saya ini, dan mereka sangat kompak untuk menjaga tempat ini. Bahkan untuk warga untuk masuk di tempat ini dilarang, karena tempat ini sudah disterilkan. Bahkan di tempat ini juga mereka menyiapkan tempat sampah agar supaya warga yang datang di sini benar-benar menjaga kebersihan. Baik. Baik, Rahman Rahim dari Bolamongondo Selatan. Terima kasih laporan Anda ya, dan sehat dan sukses untuk semua. Pak Mohmin, tentunya dari pihak Kanwil Hukum dan HAM ada beberapa catatan untuk Pilkada Sulawesi Utara. Silakan uraian Anda. Ya.
Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara, terutama di bidang divisi pemasyarakatan, kami di sini mempunyai 12 unit pelaksana teknik. Dari 12 unit pelaksana teknik ini ada 8 UPT yang mempunyai TPS-nya. Jumlah warga binaan yang ada di Sulawesi Utara saat ini 3.063 orang. 3.063 orang Ya, semua wajib yang pilih terdaftar ya? DPT-nya 2.333, sedangkan DPTB-nya 877. Kemudian Pak Mumin, mereka siap. itu bisa memilih bupati dan wali kota atau hanya memilih gubernurnya, wakil gubernur? Sesuai dengan kartu yang ada pada mereka, karena memang tetapi mereka tetap memilih bupati dan gubernur yang ada di Sulawesi Utara. Kemudian masalah keamanan, kami dari UPT juga bekerjasama dengan Koramil yang ada di tingkat kecamatan dan polsek. Kemudian di tingkat kabupaten kami juga kerjasama dengan Kodim dan Polres. Oh, saya potong sebentar Siap. Pak Muhammad. Misalnya di Lapas Tuminting ya, Siap. domisilinya kan di Manado. Ya. Kemudian napinya ada dari Bolamongondo. Mereka memilih Bupati Bolamongondo atau memilih wali kota di Manado. Kalau gubernur kan sudah pasti gitu. Ya, mereka memilih dengan yang ada di setempat ini memilih wali kota. Ya, wali kotanya saja. Walaupun dengan mereka gubernur. domisili di Bolamongondo atau Siap, Sangihe Bapak, gitu. iya. Oh gitu ya. Oke. Jadi alhamdulillah sampai saat ini data yang terakhir demikian yang dapat kami sampaikan dari Kemenkumham, terutama divisi pemasyarakatan, Bapak. Oke. Terima Termasuk kasih. kalau di Papakelan Tondano memilih bupati. Iya. Tomohon memilih wali kotanya, Wali kotanya, siap, Oke, Bapak. secara otomatis ya. Iya, Bapak. Baik. Pak Mumin, terima kasih Siap, laporannya Bapak, ya. terima kasih. Saya lanjutkan dulu ke Pak Joni Suwak, catatan terakhir Anda, silakan. Nanti beberapa menit kita akan akhiri, nanti ada closing statement dari Pak Wakapolda, Ketua Bawaslu, Ketua KPU, dan dari Pangdam. Silakan Pak Joni. Kesbangpol sebenarnya dengan adanya dinamika yang tadi dan peta kerawanan yang disampaikan oleh Kemendagri dan termasuk dari Binda juga menyampaikan termasuk peta indikasi kerawanan, tetapi dari Kesbangpol menjaga situasi stabilitas politik dan keamanan di Provinsi Sulawesi Utara. Kita sangat didukung oleh 15 kabupaten kota, baik Kesbangpol maupun Pemda dan PJS, PJ, semua dalam kondisi sekarang kondisi yang baik dan kita sangat mendukung KPU dan Bawaslu untuk bisa melaksanakan pilkada ini dengan aman dan damai, dan itu yang diharapkan oleh kita semua. Terutama dari pihak keamanan, mitra kerja dari Kesbangpol, kami cukup juga memberikan support dan dukungan dari pemerintah daerah dan tidak ada intervensi itu. Iya. Itu memang ketentuan dan pengamanan, dana pengamanan yang diberikan itu adalah bagian daripada tugas kita sebagai pemerintah untuk bisa memberikan pengamanan supaya pilkada ini, catatan kami besok yakin dan pasti akan lancar, aman dan damai. Kalau ada temuan, ada laporan yang ditemukan itu adalah riak-riak dan oknum dan pasti akan diproses oleh Bawaslu. Oke. Demikian. Terima kasih Kesbangpol Sulawesi Utara, Pak Joni Suwak. Oke, catatan terakhir dari narasumber yang hadir, saya coba kesempatan pertama dulu dari Pangdam. Silakan Pak Jenderal, ini terima menarik kasih. ya. Tadi saya tangkap di lapangan ini kompak sekali nih TNI Polri ya. Wah, harus. Waduh, luar Iya, biasa nih. harus. Silakan Pak. Terima kasih. Kita menghimbau kepada seluruh masyarakat yang mempunyai hak pilih untuk besok bisa datang di TPS dan menggunakan hak pilihnya. Dan ini pesta demokrasi, pesta kita semua untuk memilih kepala daerah masing-masing. Terima kasih Pak. Ya, tapi mungkin Pak Pangdam satu himbauan pasti dari pihak TNI bahwa capaian target ini keamanan sekaligus mementahkan bahwa Sulawesi Utara disebut-sebut kemarin ranking 2 IKP-nya pasti tidak lepas dari dukungan TNI ya. Mungkin pesan yang akan Anda sampaikan kepada penonton televisi yang menyaksikan di TVRI, Metro TV dan Kompas TV. Silakan. Ya,
Saya menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Sulawesi Utara bahwa pesta demokrasi pilkada ini adalah pesta kita semua dalam rangka memilih kepala daerah. Tentu kita ingin setelah pilkada kita lebih maju. Siapapun yang terpilih itu adalah yang terbaik untuk Sulawesi Utara dan kabupaten kota di Sulawesi Utara. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak Pangdam. Dari beberapa catatan tentunya Kodam 13 Merdeka mendukung penuh pelaksanaan pilkada Sulawesi Utara. Terima kasih Majen TNI Chandra Wijaya. Berikut Ketua KPU, mungkin Li Puluhan, silakan catatan terakhir Anda. Terima kasih. Tentu atas nama KPU Provinsi Sulawesi Utara, berterima kasih ke Bawaslu dan semua elemen Forkopimda karena proses tahapan yang kami lakukan sejak awal banyak dibantu, didukung oleh semua elemen, ya, terutama dalam pengolahan logistik, ya, sejak pengadaan, pengolahan dan distribusi yang sekarang kita bahas itu kami disupport oleh semua pihak, ya, dari segi pendanaan dari Pemda, dari segi keamanan dan dari Forkopimda, ya, dari BIN, dari kepolisian terutama yang sampai sekarang ini masih di lapangan bersama TNI di semua angkatan, ya, dan semua elemen saya kira, ya, saran-saran dari Bawaslu dan penyelesaian soal-soal yang teknis di lapangan sampai tadi ketika kami turun bersama itu juga kami diskusikan dan solusinya cepat kami lakukan, ya. Demikian nanti besok juga kami akan bersama untuk mencari solusi ketika hal-hal teknis dalam pungut hitung dan rekapitulasi itu ada satu masalah-masalah yang harus diselesaikan. Sehingga kami juga yakin sekali semua proses ini bisa kami laksanakan dengan dukungan semua pihak. Ya. Baik. Terima kasih. Baik. Terima kasih kerja-kerja luar biasa dari KPU Sulawesi Utara dan jajarannya. Sebelum Pak Wakapolda, mungkin dari IJTI memberikan catatan penting, singkat saja, untuk agenda persiapan 12 jam sebelum pencoblosan. Ya, baik Bung Reni, kami dari IJTI, dari Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Bapak-Bapak. Kami adalah salah satu juga ujung tombak yang berada di titik-titik tempat yang menjadi lokasi pendistribusian logistik, sekaligus kami juga ikut berpartisipasi dalam pengawasan yang sudah diprogramkan oleh Bawaslu Sulawesi Utara. Kami juga ada beberapa teman sudah berada di titik-titik yang lokasi sudah ditentukan oleh KPU, karena bukan hanya jurnalis televisi saja, tetapi ada juga jurnalis-jurnalis dari media jenis lainnya, misalnya media online, media cetak. Namun kami yang berada di ujung tombak juga ini, ada yang di wilayah Tahuna tadi Bapak-Bapak sudah saksikan, yang kami laporkan di wilayah-wilayah terluar. Ini ada Melongwane, kayaknya tidak mau dibilang terluar, terdepan, ya. Yang di wilayah terdepan, bahkan yang di wilayah-wilayah perbatasan, Bolmut, Boltim, Bolsel, mereka juga sudah standby di sana. Dan yang menjadi catatan kami adalah nanti pada saat besok, karena ini adalah pilkada menurut kami dari perspektif pers, pilkada paling seru. Kenapa kami menyatakan ini pilkada gubernur paling seru? Karena tiga pasang ini dikategorikan tidak ada incumbent, sekalipun memang di salah satu pasangan itu ada dari wakil gubernurnya dan kemudian mencalonkan diri menjadi gubernur, tetapi kami menganggap pilkada tahun 2024 pada saat ini adalah pilkada yang sangat seru. Dan ini pasti akan mengundang banyak sekali reaksi, bahkan yang kami dapatkan ada malah di beberapa tempat, ini mohon maaf ya Pak Wakapolda, ini di beberapa tempat malah ada yang sudah iseng-iseng pasang taruhan. Nah ini apa ini, jenis judi online atau apa nih Pak? Ya, nah ini sudah pas berani pasang taruhan, nanti di paslon nomor 1, 2, atau 3 katanya yang menang. Nah nanti ini yang menjadi salah satu riak-riak yang kami temui di masyarakat. Selain itu memang ada begitu banyak juga laporan-laporan yang beredar di media sosial. Nah media sosial ini kadang-kadang ada benernya, ada nggak benernya juga. Nah ini yang juga kami juga sering memberitahukan kepada publik, hati-hati dengan media sosial bahwa gambar itu bisa juga di reuse, di recycle, dan kemudian di repost kembali.
Ini yang menjadi catatan kami. Saya kira itu saja, Bung Redi, terima kasih. Terima kasih IJTI Sulawesi Utara bersama rekan-rekan yang tersebar di 15 kota kabupaten yang sudah memberikan laporan tadi. Wakapolda Sulawesi Utara, Brigjen Polisi Dr. Andes Bahagia Daci Esa MH, catatan terakhir Anda. Baik, terima kasih. Bapak banyak senyum ya, sore ini optimis pasti ya. Iya, karena kita diingatkan sama mbaknya soalnya. Yang pertama saya sampaikan kepada seluruh aparat keamanan yang tergelar di lapangan, saya mohon untuk jaga kesehatan dengan baik. Lalu tolong dicek semua logistik harus dalam keadaan aman. Karena tadi kami patroli bersama dengan Ketua KPU, Bawaslu, masih ada sisa di gudang yang mungkin sore tadi sudah meluncur semua. Saya minta kepada rekan-rekan seluruh keamanan yang ada di wilayah, baik itu dari aparat kepolisian maupun dari aparat TNI, supaya mengecek seluruh logistik dalam keadaan aman, sehingga besok pelaksanaan itu bisa dilaksanakan tanpa ada hambatan satu apapun. Yang kedua, saya sampaikan bahwa aparat keamanan terutama Polda Sulawesi Utara beserta jajarannya dan dibantu oleh rekan-rekan TNI menjamin keamanan masyarakat untuk datang memberikan pilihannya di TPS. Kita jamin. Jadi nggak usah khawatir Bapak Ibu semua, silakan datang, silakan memberikan hak pilihnya karena itu dijamin oleh konstitusi. Dan yang berikutnya bahwa jika ada hal-hal yang mungkin terjadi di wilayah Bapak Ibu, silakan dilaporkan ke kami. Kami aparat kepolisian sudah dapat arahan dari Bapak Kapolda bahwa kita siap untuk memberikan yang terbaik buat masyarakat kita supaya besok pesta demokrasi kita itu betul-betul terjadi dalam keadaan aman. Tidak terjadi apa-apa. Itu harapan kita dan mungkin bukan harapan aparat kepolisian, bukan harapan dari TNI, tapi seluruh masyarakat Sulawesi Utara. Karena itu yang kita dambakan. Keamanan itu penting dan keamanan itu mahal sekali, Mas. Oleh sebab itu, saya menghimbau kepada kita semua bahwa kegiatan pilkada besok bisa berjalan dengan damai. Itu saja yang bisa saya sampaikan dan kita berdoa malam ini sekitar 11 jam lagi kita akan menuju pilkada serentak dan saya katakan kepada pihak kepolisian bahwa ini merupakan pertaruhan kami sebagai aparat keamanan baik polisi maupun TNI. Pertaruhan kita bersama, tolong dengarkan kata-kata saya. Pertaruhan kita ini kepada masyarakat. Bagaimana kita bisa memberikan keamanan ini dengan baik dan pilkada besok bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Terima kasih Wakapolda, Brigjen Polisi Dr. Andes Bahagia Daci SMH. Yang terakhir, Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, Bung Ardiles Mewo, catatan terakhir Anda. Baik, terima kasih Bung Redi. Tentu terhadap seluruh jajaran penyelenggara pemilu, penyelenggara pemilihan kepala daerah, baik PPK, PPS, KPPS yang saya lihat hadir, Panwascam, PKD, dan PTPS yang sempat mendengarkan siaran ini, saya tentu menyampaikan hal bahwa dalam bekerja kolosal ini, kerja kolosal ini Pak, harus tetap tenang dan terkoordinasi ya, karena ya segala sesuatu harus dilakukan berdasar hukum dan tentu kita harus tetap menunjukkan integritas sebagai penyelenggara pemilu, bertindak independen dalam setiap kebijakan keputusan yang kita ambil. Yang kedua, saya dan Pak Ketua KPU ini besok akan saling tempel terus. Kalau saya lari, Pak Ketua KPU silakan cari. Kalau Pak Ketua KPU lari, saya cari, Pak. Supaya kalau ada masalah-masalah yang mungkin saja muncul, jika ada, itu bisa langsung kita selesaikan sama-sama. Dan yang terakhir tentu kita juga menghimbau seluruh masyarakat bisa mendoakan proses pelaksanaan pungut hitung besok berjalan dengan lancar dan terutama diberikan cuaca yang baik juga, sehingga semua masyarakat bisa datang berbondong-bondong ke TPS menggunakan hak pilih. Demikian Bung Redi, terima kasih. Terima kasih Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, Bung Ardiles Mewo. Dan dengan demikian berakhir sudah untuk live event monitoring distribusi logistik pemilihan kepala daerah tahun 2024. Kalau kita bisa menyimak persiapan, menyimak perencanaan dan kalimat-kalimat optimis dari narasumber yang hadir pada sore malam hari ini, baik penyelenggara TNI Polri dan Forkopimda telah memberikan jaminan bahwa pilkada di Sulawesi Utara akan sukses 100%. Tentunya didukung oleh kita sebagai wajib pilih yang akan datang-datang berbondong-bondong besok hari jam 7 sampai pukul 13 untuk memberikan hak suaranya. Mari kita jadikan pilkada Sulawesi Utara, pilkada di tanah air dengan riang gembira untuk menghasilkan hal-hal yang lebih positif lagi.
Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, atas nama pihak IJTI Sulawesi Utara dan KPU Sulawesi Utara, bersama TVRI Sulawesi Utara, Metro TV Sulawesi Utara, dan Kompas TV Sulawesi Utara menyampaikan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa. Bersatulah wahai saudara di tanah subur Sulawesi Utara. Ini panggilan bukanlah beban, bersama tentukan masa depan. Waktu 7 November 2024, Pilkada Sulawesi Utara, gunakan hak pilih kita. Pemilih berdaulat, negara kuat, hak masyarakat cermin dengan martabat. In the